Audio Jungle. Audio Jungle. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Andriani Andari dari Prodi Informatika Angkatan 2019. Nah, kali ini saya berkesempatan untuk belajar bareng bersama teman-teman untuk membahas materi di mata kuliah Aljabar Linear Matrix. Nah, di sini saya sudah menyiapkan studi case mengenai materi matriks itu sendiri, yang mana nanti kita akan membahas mengenai determinan, terus ada minor, lalu ada kofaktor, ada adjoint, dan mencari nilai vektor X dan aturan Cramer. Nah, selanjutnya langsung aja ya, kita langsung bahas materi dari matriks ini. Nah, di sini sudah terdapat persamaan linear nih. X tambah Y tambah Z sama dengan 5, X kurang 2Y kurang 3Z sama dengan min 1, 2X tambah Y kurang Z sama dengan 3. Nah, di sini ada 3 persamaan linear. Nah, diperintahkan di sini bahwa 3 persamaan linear ini kita ubah menjadi persamaan matriks. Nah, di sini sebelum kita mengubah persamaan linear ini menjadi matriks, teman-teman harus tahu dulu nih mana yang koefisien, mana variabel, dan mana konstanta. Nah, yang akan masuk ke dalam matriks A ini merupakan koefisien. Nah, koefisien itu yang mana? Nah, koefisien itu yang berada di depan variabel. Nah, variabel ini merupakan huruf ya, X, Y, Z itu merupakan variabel, konstanta itu yang merupakan angka tanpa diikuti variabel, dan koefisien itu angka yang diikuti oleh variabel. Nah, jadi kita harus tahu yang mana koefisiennya dulu dan diurutkan berdasarkan urutannya nih. Nah, jadi teman-teman, untuk mendapatkan nilai 1 itu angka yang di depan X itu dipindahkan ke sini. Jadi 1 dipindahkan ke matriks A, lalu yang Y kita pindahkan ke sini 1, lalu Z itu 1. Kok kenapa 1, Kak? Nah, karena di depan X ini kan nggak ada angka nih teman-teman, jadi kita anggap menjadi 1. Kenapa nggak 0 aja, Kak? Nah, karena kalau misalnya variabelnya nggak ada, itu baru dapat dikatakan koefisiennya 0. Tapi di sini variabelnya ada, jadi kita anggap di depan variabel itu tetap ada, yaitu 1, cuman nggak tertulis begitu. Lalu selanjutnya di depan X ini ada 1, maka ditulis di sini 1. Lalu di sini di depan Y ada min 2, di sini, maka kita tulis menjadi min 2. Begitu ya teman-teman untuk menuliskan matriks A. Nah, di matriks A ini ordo 3 kali 3, jadi mengikuti persamaan linear yang udah ada. Begitu ya teman-teman. Nah, untuk koefisien, variabel, dan konstanta itu udah aman. Lalu selanjutnya ada vektor X. Nah, vektor X ini berisi variabel pengali dari si koefisien atau matriks A, yaitu berisi X, Y, dan Z. Lalu selanjutnya B. B ini berisi konstanta ya. Jadi yang di luar sama dengan. Yang di dalam sama dengan ini A sama vektor X, yang B ini merupakan yang di luar sama dengan atau konstanta, yaitu berisi 5, min 1, dan 3. Nah, jadi dapat kita artikan matriks yang udah kita buat A, vektor X, dan B dapat kita bikin persamaan, yaitu A dikali vektor X sama dengan B. Maka kalau misalnya A dikali vektor X sama dengan B, ini maka akan mendapatkan persamaan linear ini. Yang ini ya teman-teman. Nah, oke. Langsung aja, kita udah dapat nih matriks A, udah dapat vektor X, dan udah dapat matriks B. Langsung kita masuk ke studi ke selanjutnya, yaitu mencari determinan. Nah, untuk mencari determinan sendiri, teman-teman mungkin di kelas udah pelajarin ya bagaimana cara mencari determinan A yang mana matriksnya itu ordo 3 kali 3. Nah, caranya teman-teman masukin matriks A yang udah tadi kita
dapetin dari hasil perubahan persamaan linear ke matriks, kita pindahin nih ke sini. Oke, dipindahin ke sini, terus teman-teman kasih pembatas nih di pembatas ini, lalu disalin lagi angka 2 kolom pertama. Nah, ini angka yang di depan 2 kolom ini dipindahin ke belakang, gitu ya. Jadi bentukannya kayak gini nih. Nah, kalau udah terjadi bentukan seperti ini, teman-teman tinggal bikin garis bantu nih. Garis bantunya pertama tarik dulu dari kiri, nih pojok kiri atas, itu ditarik sampai ke sini. Nah, jadi yang masuk ke dalam garis ini kan 1, min 2, min 1. Nah, ini semua dikalikan, dapat hasilnya itu 1 dikali min 2 dikali min 1, itu hasilnya 2. Nah, teman-teman bisa tulis nih di sini, 2. Oke, nah terus selanjutnya ada tarik lagi di sebelahnya ada 1, min 3, dan 2. 1 dikali min 3 dikali 2 itu min 6. Oke, ditambah min 6. Oke, lalu selanjutnya ada 1 dikali 1 dikali 1. Hasilnya 1 plus 1. Nah, ini masuk ke dalam kurung nih, teman-teman. Jangan lupa dikurung ya. Nah, ini semua ditambah, lalu selanjutnya jangan lupa dikurang. Nah, bikin kurang dulu, terus buka kurungnya, lalu yang ini tadi kita hapus dulu. Oke, kita hapus dulu. Nah, ini udah ya tadi, teman-teman udah dapet. Terus dikurang, terus dibuka kurungnya, kita ubah haluannya dari kanan ke kiri. Nah, caranya dari sudut bawah kiri itu ditarik ke atas. Nah, yang kecoret di sini ada 2, min 2, dan 1. Dikalikan semuanya dapat hasilnya min 4. Nah, min 4-nya dimasukin ke sini, lalu selanjutnya ada 1, min 3, 1. Kita coret aja biar kelihatan. Nah, 1 dikali min 3 dikali 1, hasilnya min 3. Lalu selanjutnya ada min 1 dikali 1 dikali 1. Itu hasilnya min 1. Nah, jangan lupa ditutup kurung. Oke, biar kelihatan aku hapus dulu coretannya. Nah, ini kelihatan ya teman-teman, hasil dari yang tadi kita coret-coret itu masuk ke dalam persamaan 2 ditambah min 6 ditambah 1, ini dalam kurung. Jangan lupa dikurungin kalau udah ganti haluan, terus dikurang, dibuka kurung lagi, min 4 dikurang 3 dikurang 1, tutup kurung lagi. Hasilnya yaitu 5. Nah, oke, selanjutnya yaitu membahas mengenai minor. Ini kita hapus dulu. Nah, untuk minor sendiri ini lumayan panjang ya teman-teman caranya. Harus satu-satu itu ada matriks 1, baris 1, dan kolom 1. Nah, maksudnya apa? Nah, itu kita pakai sistem coret-menyoret. Jadi ada baris 1, ini kita coret dulu, terus ada kolom 1, kita coret dulu nih. Nah, jadi minor 1 baris 1 kolom 1 itu ada min 2, min 3, 1, dan min 1. Nah, ini ya teman-teman. Nah, dari matriks ordo 2 kali 2 yang udah kita dapat dari minor tadi, itu kita cari determinannya. Nah, kita cari determinannya. Gimana cara nyari ordo 2 kali 2 determinannya? Yaitu yang kiri min 2 kali min 1 itu 2 dikurangin 1 dikali min 3, yaitu min 3. Jadi 2 dikurang min 3 sama dengan 5. Atau 2 ditambah 3 sama dengan 5. Gitu ya teman-teman. Nah, untuk baris 1, kolom 1 itu udah selesai. Terus baris 2, kolom 1. Nah, baris 2, kolom 1. Nah, ingat ya teman-teman, yang baris itu yang horizontal, kolom itu yang vertikal. Nah,
baris 2 kolom 1 itu ada angka 1, 1, 1, dan min 1. Nah, kayak gini. Lalu teman-teman cari determinannya. Nah, determinannya itu sama kayak tadi, 1 dikali min 1 itu min 1, terus dikurang 1 dikali 1 sama dengan 1. Min 1 dikurang 1 sama dengan min 2. Nah, oke, itu udah aman untuk baris 2 kolom 1. Terus baris 3 kolom 1. Baris 3 kolom 1. Nah, sisanya ada 1, 1, min 2, min 3. Dicari determinannya itu dapatnya min 1. Oke, seterusnya seperti itu ya. Mungkin kita cari yang acak. Ini 1 sama 2. Baris 1 yang mana? Baris 1 ini. Terus kolom 2 yang mana? Yang ini. Nah, jadi diambil yang nggak kena coret, yaitu 1, min 3, 2, sama min 1. Hasilnya determinannya yaitu 1 dikali min 1 itu min 1 dikurang 2 kali min 3 yaitu min 6. Min 1 ditambah 6 itu 5. Oke, seterusnya kayak gitu ya teman-teman, diikutin barisnya. Ada baris 1 kolom 2, baris 2 kolom 2, baris 3 kolom 2, baris 1 kolom 3, dan seterusnya. Gitu ya. Jadi harus benar-benar diperhatikan jangan sampai angkanya salah. Kalau angkanya salah, nanti determinannya teman-teman salah dan sampai seterusnya bakal salah. Karena dari minor kita bakal bisa nyari kofaktor, bakal bisa nyari adjoin dan inverse. Gitu ya teman-teman. Untuk minor seperti itu, jangan lupa urutannya 11, 21, 31, 12, 22, 32, 13, 23, 33. Gitu ya. Nah, selanjutnya yaitu ada kofaktor A. Nah, tadi kita udah dapat nih minor dari A. Lalu selanjutnya kofaktor itu cuman ganti tandanya ya teman-teman. Jadi tadi udah dapat ya M11, M12, M13, 21, dan lainnya. Nah, ini harusnya tadi kita bisa susun seperti ini. Cuman diganti sama si tandanya. Nih tandanya. Jangan sampai lupa ya teman-teman. Jadi M11, M baris 1, kolom 1 itu tetap nggak perlu diganti, tetap 5. Nah, ini tetap 5. Terus M12, kita lihat, M12 itu 5. Karena di sini ditambah minus, maka di matriks kofaktor A itu jadi min 5. Lalu selanjutnya M13. Kita lihat M13 yang mana? 5. Karena di sini nggak ditambah apa-apa, jadi 5, tetap 5. Lalu selanjutnya M21. Nah, M21 itu min 2. Oke, terus di sini ternyata di kofaktor A ditambah negatif nih. Negatif ditambah negatif jadi positif. Nah, jadi duanya positif. Gitu ya teman-teman. Seterusnya, kalau misalnya bilangan M23 ini positif ditambah negatif, hasilnya negatif. Kalau bilangan M23 ini negatif ditambah negatif, hasilnya jadi positif. Gitu. Oke, kita bersihkan. Jangan sampai lupa ini rumusnya. Rumusnya jangan sampai lupa negatif-negatifnya ini. Oke, selain negatif ini, teman-teman nggak perlu kalikan negatif. Begitu. Oke, selanjutnya adjoin A. Nah, adjoin A itu merupakan kofaktor A ditransposkan. Apa sih Kak ditranspos? Nah, transpos itu merupakan kondisi di mana matriks yang semulanya baris itu diganti menjadi kolom. Yang mana awalnya kolom itu jadi baris. Nah, di sini kita lihat ya teman-teman, baris 1 itu 5 min 5, 5. Nah, di adjoin A diganti nih. Kofaktor A ini ditranspos dari baris jadi kolom. Nah, kita ubah nih. Jadi kolom. Oke, terus baris kedua, 2 min 3, 1. Terus diganti jadi
kolom. Jadi 2, min 3, 1. Terus baris ketiga, min 1, 4, min 3. Diganti jadi kolom. Jadinya kolom ketiga, min 1, 4, min 3. Oke, untuk adjoin cuman itu aja. Asal teman-teman udah dapat kofaktor A, terus ditranspos doang, itu udah dapat adjoin A. Oke, langsung aja lanjut di inverse A. Nah, di inverse ini artinya atau ini ya, aduh, jelek banget. Oke, inverse A atau A pangkat min 1. Nah, ini rumusnya yaitu 1 per determinan A dikali adjoin A. Nah, tadi kita udah dapat determinan A berapa? Oke, udah dapat 5 ya teman-teman. Lalu adjoin A, kita udah dapat ini. 5, 2, min 1, min 5, min 3, 4, 5, 1, min 3. Nah, dikali ini. 1 dikali 1 per 5 dikali matriksnya. Nah, teman-teman udah tahu ya gimana cara ngaliin matriks. Caranya kalau misalnya cuma satu angka gini, ya dikaliin satu-satu. 1 per 5 dikali 5 itu hasilnya 1. 1 per 5 dikali 2, 2 per 5. Kayaknya nggak perlu desimal ya teman-teman. Cukup pecahan aja karena biar nanti kita gampang ngaliinnya gitu. Terus 1 per 5 dikali min 1 itu 1 min 1 per 5. Terus 1 per 5 dikali min 1 itu min 1. Terus 1 per 5 dikali min 3 itu min 3 per 5 dan seterusnya. Dapat nih matriks inverse A. Oke, udah dapat matriks inverse A. Nah, selanjutnya mencari vektor X. Nah, mencari vektor X itu rumusnya teman-teman inverse A dikali B. Nah, tadi untungnya kita udah nyari ini ya, inverse A. Inverse A-nya kita masukin nih ke dalam sini. Oke, masukin di dalam sini. Masukin ini, masukin ke sini, terus dikalikan dengan matriks B. Nah, matriks B tadi udah ya di sini, ada diketahui. Tinggal pindahin aja ke sini. Oke, nah gimana Kak cara ngaliinnya? Ini ada ordo 3 kali 3 dan ada matriks ordo 3 kali 1. Nah, caranya teman-teman tenang aja, caranya itu ini matriks yang 3 kali 3 dikalikan barisnya dikalikan ke kolomnya gitu. Jadi 1 dikali 5 ditambah 2 per 5 dikali min 1 ditambah min 1 per 5 dikali 3. Nah, gini ya, jadinya 5 ditambah min 2 per 5 dikurang 3 per 5. Nah, gimana baris kedua selanjutnya? Ya, selanjutnya diikuti aja, sama aja. Min 1 dikali 5, hasilnya min 5, min 3 per 5 dikali min 1, hasilnya plus 3 per 5, 4 per 5 dikali 3, hasilnya 12 per 5. Oke, terus baris ketiga sama kayak tadi. 1 dikali 5, 5. 1 per 5 dikali min 1 per 5. Terus min 3 per 5 dikali 3, min 9 per 5. Oke, gitu ya teman-teman. Nah, kalau udah dapat kayak tadi, maka tinggal ditambahin aja tadi. 5 ditambah min 2 per 5 dikurang 3 per 5 itu hasilnya 4. Terus min 5 ditambah 3 per 5 ditambah 12 per 5 hasilnya min 2. 5 ditambah min 1 per 5 dikurang 9 per 5 hasilnya 3. Oke, akhirnya kita dapat nih vektor X. Yang mana vektor X tadi kan X, X, terus Y, terus Z. Aduh, susah ya pakai mouse. Nah, jadi dapat nih angkanya dari perjalanan panjang tadi, kita dapat angka X itu 4, Y itu min 2, dan Z itu 3. Nah, untuk mencari nilai X, Y, dan Z, kita nggak perlu nih pakai cara yang panjang kayak gini, ternyata ada yang namanya aturan Cramer. Nah, aturan Cramer ini mencari nilai X, Y, dan Z dengan caranya sendiri gitu. Ada cara dari aturan Cramer. Gimana caranya? Langsung aja ya. Nah, di sini ada yang namanya dx, dy, dan dz.
di aturan Cramer. Nah, dx ini merupakan determinan dari kita mau nyari x gitu. Nah, caranya teman-teman perlu adanya matriks A dan matriks B. Nah, di sini kita siapkan dulu matriks A. Nah, matriks A ini ya, perhatikan baik-baik, 1, 1, 2, 1, min 2, 1, 1, min 3, min 1. Nah, kalau teman-teman mau bikin dx, maka yang pertama ini, kolom yang pertama itu diubah jadi B. Jadi 5, min 1, 3. Kolom yang kedua itu mengikuti matriks A. 1, min 2, 1. Nah, ini. Nah, yang diganti itu cuman ini tok, gitu. Oke, yang dx. Yang diganti cuma 5, min 1, 3. Terus yang kedua, 1, min 2, 1, 1, min 3, min 1. Tetap. Nah, sistemnya, teman-teman, kayak kita bikin determinan tadi. Determinan A tadi. Cuman bedanya, kalau nyari dx, yang ini doang yang diubah. Jadi, 2 yang di depan ini kita pindah ke sini. Ke sini. Nah, pindah ya. Oke. Jadinya, kita perbaiki. Nah, jadinya 5 min 1, 3, 1 min 2, 1, 1 min 3, min 1, 5 min 1, 3, 1 min 2, 1. Nah, persamaannya kayak gini nih, udah benar. Tadi yang di awal diganti, terus yang di depan sini dipindahin ke belakang, seperti konsep determinan biasa. Nah, teman-teman bisa langsung cari ya pakai sistem yang tadi kita udah coret-coret di sini, determinan A, dari kiri ke kanan, dari kiri kanan, kiri ke kanan, terus dari bawah kiri ke kanan lagi gitu. Nah, terus hasilnya dapat nih 20 ya teman-teman. Nah, rumusnya untuk cari AX yaitu DX per D. DX-nya itu 20, ini udah dapat, terus dibagi determinan A yang udah kita cari tadi. Determinan A berapa? 5. Jadi dibagi 5. 20 dibagi 5 sama dengan 4. Oke, nah AX-nya udah dapat nih, 4. Nah, terus selanjutnya ada DY. Nah, di DY ini bedanya sama di DX, kalau 5, 1, min 3-nya itu ada di kolom kedua. Kolom satunya diisi apa, Kak? Tetap diisi default-nya A. Default-nya A apa? 1, 1, 2. Jadi diganti nih 1, 1, 2. Nah, si 5, 1, min 3 ini, 5, min 1, 3 ini cuman nempati si yang kolom kedua. Terus diikuti sama default-nya lagi, 1, min 3, min 1. Lalu, angka yang kolom 2 terdepan itu dipindahkan ke belakang. Cari lagi pakai cara determinan yang tadi, lalu dapat hasilnya min 10. Nah, kita dapat hasilnya AY sama dengan DJ per D. D-nya berapa? Min 10. D-nya berapa? Sama 5. Mana nih? 5. Oke, min 10 per 5 sama dengan min 2. Oke, lalu selanjutnya DZ. Udah nebak ya, kalau polanya udah X, Y, Z, dan ini 1, 2, berarti ini yang ketiga yang diubah. Berarti 5 min 1, 3 yang diubah itu kolom 3-nya. Kolom 1, 2-nya tetap pakai default. 1, 1, 2, 1 min 2, 1. 1, 1, 2, 1 min 2, 1. Nah, terus yang kolom kedua dipindahkan ke belakang. Cari pakai cara determinan tadi, lalu dapat hasilnya 15. AZ sama dengan DZ per D, sama dengan 15 per 3, sama dengan 5. Salah ini ya, berarti 15 dibagi 5, maaf teman-teman. Nah, ini 15 dibagi 5 sama dengan 3. Nah, jadi harus teliti ya teman-teman, jangan sampai kayak ini, determinannya tadi 5, jadi 15 bagi 5 hasilnya 3. Maka, nilai X, Y, dan Z kita udah dapat yaitu 4, nih 4, AX itu 4, terus ini pas, terus Y-nya min 2, AY-nya itu min 2, ini udah pas, terus Z-nya itu 3. Nah, ini 3.
Oke, kita buktikan dengan pakai cara yang pertama, bukan pakai aturan primer. Apakah sama? Ingat-ingat dulu, ada 4, min 2, dan 3. Kita lihat rumusnya pakai yang X sama dengan A min 1B itu 4 min 2, 3. Oke, sama ya teman-teman. Nah ini. Oke, berarti aturan primer dan pakai cara yang pertama itu sama aja, cuman beda panjang caranya gitu. Mungkin segitu aja ya tentang materi matriks kali ini. Untuk apabila teman-teman masih ada yang kurang paham, nanti bisa ditanyakan lewat Zoom Meet atau yang lainnya gitu. Mungkin itu aja dari aku. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.